Selamat pagi semua. Hari ini saya akan bicara tentang tema tantangan-tantangan yang dialami Paulus dalam mewartakan Injil Kristus. Jadi, sejak pertobatannya dan diangkat menjadi rasul, ada banyak sekali hal yang harus dihadapi. Internal dalam dirinya sendiri maupun dari pihak lain, dari pihak eksternal. Nah, dan itulah yang akan saya jelaskan dalam sesi ini. Mari kita dengarkan bersama. Nah, sebetulnya tugas Paulus sebagai seorang pewarta bukanlah tugas yang mudah. Itu tugas yang sangat sulit. Dan pemilihan Yesus atas Paulus tentu saja didasari oleh pertimbangan Tuhan sendiri bahwa pribadi Paulus cukup kuat untuk bisa menjawab tantangan-tantangan itu. Nah, perjalanan misi yang dilakukannya, tiga perjalanan misi, tidak terlepas dari tantangan dan penderitaan. Ada banyak pengorbanan yang dirasakan oleh Paulus dalam mewartakan Injil, terutama dalam tiga perjalanannya misionaris, dan juga perjalanan keempat itu dari Israel ke Roma, sampai di Roma dia dipenggal kepalanya. Tetapi ada satu hal, dari seluruh tantangan, penderitaan fisik, perasaan, rohani, dia tetap setia pada Yesus. Dia rela berkorban demi Yesus. Tidak ada satu detik pun dalam dirinya dia untuk berniat untuk mundur dari tugas yang sudah diberikan oleh Yesus kepadanya. Nah, itulah hebatnya Paulus, dan itulah kenapa spiritualitas Santo Paulus itu menjadi spiritualitas kita, spiritualitas Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, spiritualitas para mahasiswa, spiritualitas para dosen, spiritualitas para staf dan pegawai, dan pada umumnya itu menjadi spiritualitas orang-orang Kristiani. Nah, kita lihat bahwa memang sejak awal pewartaan kepada Yesus, Paulus sudah mengalami banyak tantangan. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Tantangan justru datang karena dia bertobat dan dipermandikan dalam nama Yesus. Tantangan-tantangan itu tidak muncul ketika dia mengejar orang-orang Kristen. Tantangan-tantangan itu tidak muncul ketika dia mencari-cari orang-orang Kristen untuk diadili, untuk dipenjarakan, untuk disiksa, bahkan dibunuh. Itu tidak muncul. Justru karena dia bertobat dari misinya untuk menghancurkan Kristianitas pada waktu itu. Justru dia berbalik dari menjadi seorang pembunuh menjadi seorang pewarta Yesus. Disitulah tantangan itu muncul satu persatu, bertubi-tubi, sampai dia mati di kota Roma. Ya, sebab banyak orang heran karena Paulus yang sebelumnya dikenal adalah Saulus yang ingin membinasakan semua orang yang memanggil nama Yesus. Adalah sebuah keanehan besar bahwa dia sekarang justru memberitakan Injil tentang Yesus yang dia musuhi itu. Suatu pertobatan, pembalikan arah 180 derajat, dan itu membuat semua orang heran dan geleng-geleng kepala. Dan memang Paulus, tipe-tipe seperti Paulus ya, seorang yang sangat cerdas, seorang yang sangat pintar, dia sangat berpengaruh, dia bisa meyakinkan orang. Dan seorang Farisi yang dididik dalam hukum Taurat, itu sangat besar pengaruhnya. Dan oleh karena pengaruh yang besar inilah banyak orang menjadi pengikut Yesus. Banyak orang bertobat oleh pewartaan Santo Paulus. Dan itulah iri hati dan kecemburuan itu muncul di kalangan orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus, dan juga orang-orang Yunani yang tidak masuk ke dalam agama Kristen pada waktu itu.
Dan karena itu orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus merundingkan suatu rencana untuk membunuh Paulus. Nah, dalam sepanjang kehidupannya, terutama dari sejak dia bertobat dalam perjalanan ke kota Damsik sampai kematiannya di Trefontane di Roma, sebagaimana yang saya sudah jelaskan dalam pertemuan-pertemuan saya sebelumnya, tantangan-tantangan itu tetap ada dan dialami oleh Paulus, baik tantangan yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun tantangan yang berasal dari luar dirinya. Mari kita lihat satu persatu. Tantangan yang pertama itu tantangan internal yang dia dalam Paulus, dalam dirinya sendiri. Kita lihat apa yang terjadi. Pertama ya, penderitaan fisik. Penderitaan badan, penderitaan tubuh. Entah itu sakit, entah itu penderitaan, entah itu penyakit, entah itu luka. Kita lihat apa yang terjadi. Paulus mengungkapkan bahwa sejak pertama ia memberitakan Injil, ia telah menderita sakit pada tubuhnya. Dan orang-orang Galatia tetap menerima dia walaupun dia dalam keadaan sakit. Itu di Galatia 4:13-14. Nah, ada satu buku tafsiran Alkitab masa kini memberikan tafsiran seperti berikut, ya, bahwa sakit yang diderita Paulus memang tidak jelas, artinya tidak disebutkan dalam kitab suci Perjanjian Baru, tidak disebutkan dalam surat-surat Paulus, tidak disebutkan juga dalam tulisan-tulisan lain. Namun penyakit yang sedang dideritanya memaksa Paulus untuk mencari suasana baru, mencari daerah baru, mencari iklim yang baru supaya dia bisa mengatasinya. Ada orang yang menduga bahwa Paulus menderita penyakit ayan atau penyakit epilepsi. Ada pula yang menduga bahwa Paulus mungkin memiliki gangguan pada bagian matanya, organ matanya. Mungkin penglihatannya kurang bagus. Karena dia dicatat bahwa dia buta selama 3 hari di Damsik. Salah satu dugaan mengatakan bahwa Paulus menderita sakit kepala yang hebat, atau Paulus menderita semacam demam malaria yang parah, satu penyakit yang endemik atau yang biasa terjadi di daerah-daerah pantai di Asia Kecil pada masa itu. Mengingat bahwa Paulus melakukan perjalanan yang panjang dengan berjalan kaki atau berlayar, berpindah-pindah tempat, dan tentu saja setiap tempat memiliki iklim yang kadang-kadang berbeda, menunjukkan bahwa Paulus sungguh-sungguh tangguh dan mampu mengatasi keterbatasan fisik yang dialaminya. Yang kedua, putus asa, kehilangan harapan karena beratnya beban yang harus dia tanggung. Itu tantangan internal yang kedua. Dalam 2 Korintus bab 1 ayat 8-9, Paulus menulis sebagai berikut. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi begitu berat beban yang harus ditanggung oleh Paulus sehingga dia merasa seolah-olah dia sudah dijatuhi oleh hukuman mati bagi fisiknya yang lemah itu. Buku tafsiran Alkitab masa kini memberi komentar bahwa penderitaan yang dialami oleh Paulus bisa saja karena penyakit yang membuat dia jadi putus asa, namun barangkali lebih menunjuk kepada tindakan umat, tindakan rakyat, masyarakat lah pada umumnya, dengan melakukan penghinaan kepada pekerjaannya, penghinaan kepada pewartaannya, penghinaan terhadap perjalanan misionarisnya, atau ada satu komplotan pembunuhan terhadap dia yang hampir berhasil mencabut nyawanya.